Bertemu lagi dengan aku, si kelinci lucu. Aku datang dari tempat yang sangat jauh, ingin mengajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan. Yuk sama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan kita bahwa Dia adalah Bapa yang sungguh baik. Ku naikkan syukur
mau lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah pada hari ini. Pimpinlah ibadah kami ya Tuhan, agar dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Biarlah kami bisa duduk diam untuk memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sama-sama kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Dengan semangat ya. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Nah adik-adik harus ingat ya, kita harus selalu memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Adik-adik, ada yang tahu gak sih kasih Yesus itu seperti apa? Kasih Yesus itu indah sekali. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga-bunga. Pokoknya kasih Yesus itu luar biasa. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kita harus ingat ya, bahwa kasih Tuhan Yesus itu selalu indah untuk hidup kita. Dengan semangat kita mau katakan kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah-indah, oh 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 indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di
indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Betul adik-adik, kasih Yesus itu indah sekali karena Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Dia adalah Allah yang sangat luar biasa untuk hidup kita. Adik-adik harus ingat ya, adik-adik juga harus mengasihi Tuhan kita. Tapi nggak hanya Tuhan kita saja, adik-adik juga harus mengasihi seluruh ciptaan Tuhan, sesama, teman-teman, orang tua, kakak dan adik, dan juga hewan-hewan peliharaan. Lalu tumbuh-tumbuhan juga harus kita kasihi, jangan dirusak. Sama-sama ya, sebagai anak Tuhan, kita mau menunjukkan kasihnya Tuhan. Adik-adik, kalau dipanggil sama Tuhan Yesus, jawabnya harus gimana? Jawabnya harus kayak gini nih. Ya Tuhan. Ingat ya adik-adik, kalau misalnya dipanggil sama Tuhan Yesus, kita harus jawab, ya Tuhan, apa yang mau, apa yang harus aku lakukan, apa yang Engkau mau aku lakukan. Kita sama-sama mau nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Nah adik-adik semua, sekarang saatnya kita mau persembahan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi persembahannya boleh dititipkan ke Papa dan Mama. Nanti Papa dan Mama yang akan memberikannya ke gereja. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, aku ingin mengajak adik-adik semua untuk kita mau mendengarkan apa kata Tuhan. Jadi kata Tuhan, kita harus taat sama perintahnya. Kita harus menyenangkan hatinya Tuhan.
Gimana sih cara menyenangkan hatinya Tuhan? Cara menyenangkan hatinya Tuhan itu adalah kita bisa membawa teman-teman kita untuk mengenal Tuhan. Nah, sama-sama ya. Aku ingin mengajak adik-adik semua menyanyikan lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Pasti pada tahu dong lagunya. Yuk sama-sama ya, kita mau nyanyikan lagu ini. Kita nyanyikan lagu ini dari 1 sampai 10. Dengar tuh, ada lonceng gerejanya. Kita mau bawa teman-teman kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik. Walaupun karena masa seperti ini kita nggak bisa ajak teman-teman kita untuk datang ke gereja, tapi kita bisa ajak teman-teman kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan, untuk tetap mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Lause Elisa. Selamat pagi adik-adik. Wow, udah hari Minggu lagi ya. Nah, hari ini Lause sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Lause mengajak kita semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami ya, supaya kami bisa taat, bisa fokus untuk mendengarkan, supaya kami bisa nantinya menceritakan tentang firman Tuhan ke teman-teman kami, ke lingkungan kami. Pimpin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause nggak mau cerita tentang firman Tuhan aja, tapi Lause mau ajak kita jawab pertanyaan. Nah, Lause punya 3 pertanyaan. Kalau setiap pertanyaan yang kalian bisa jawab, nah setiap satu pertanyaan Lause cerita. Kalau bisa jawab lagi, Lause akan cerita lagi. Jawab lagi, Lause akan cerita lagi. Oke? Nah, pertanyaannya gampang banget adik-adik. Yang penting kalian harus matanya fokus. Harus fokus matanya. Terus tangannya nggak boleh ambil-ambil barang, nggak boleh pukul-pukul dede, harus diem di tempat. Paha ya taruh di sini ya.
Terus kalian kan pada duduk. Nah, kakinya nggak boleh lari-lari. Kakinya juga harus duduk yang rapi. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama, pertanyaan yang gampang banget. Ini barusan terjadi. Nih, Lause Marta tadi kasih 5 lagu. Ingat gak lagu apa aja? Lause gak minta semuanya. Lause cuma minta di lagu yang terakhir nih, judul lagunya apa? Ayo, inget gak? Lause kasih pilihan ya. A. Mars sekolah minggu. B. Anak-anak pergi ke sekolah minggu. Anak-anak bawa jiwa pergi ke sekolah minggu. Ayo yang mana? A. Mars sekolah minggu. Atau yang B. Anak-anak bawa jiwa pergi ke sekolah minggu. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Siapa yang tadi nyanyi? Ayo yang benar ya. B. Anak-anak bawa jiwa pergi ke sekolah minggu. Gitu. Oke, langsung mulai ke cerita yang pertama. Kalian harus fokus ya. Oke, jadi suatu hari ada satu keluarga. Nama papanya adalah Bapak Yoyo. Siapa namanya? Bapak Yoyo. Bapak Yoyo ini punya satu istri, punya 2 anak. Jadi ada papa, ada mama, ada koko, sama ada dedeknya. Ya. Nah, mereka ini rajin banget adik-adik. Pagi-pagi pasti mereka berdoa. Malam-malam pasti mereka berdoa. Sebelum makan pasti mereka berdoa. Kalau lagi sedih pasti mereka berdoa. Lagi senang juga pasti mereka mengucap syukur sama Tuhan. Nah, mereka juga tiap hari Minggu ke gereja. Meskipun online, mereka juga masih kerja. Kayak adik-adik nih lagi dengerin langsung bawa firman Tuhan, bercerita. Nah, sama Bapak Yoyo dan keluarganya juga kayak gitu. Habis itu akhirnya mereka dengerin firman Tuhan, mereka baca Alkitab, mereka tiap malam saat teduh, ada doa bareng-bareng sama keluarga. Nah, adik-adik, suatu hari Bapak Yoyo dipanggil pas lagi berdoa. Roh Kudus ngomong ke Bapak Yoyo. Gini, dengerin ya. Yoyo, katanya gini. Yoyo, kamu akan saya utus untuk pergi mengabarkan Injil ke Papua. Adik-adik, Bapak Yoyo itu tinggalnya di Jakarta, sama kayak Lause, sama kayak adik-adik. Kalau di Papua tuh jauh banget ya. Ini Jakarta, itu Papua, harus terbang lewat pesawat adik-adik. Jalan kaki nggak bisa, harus terbang. Bapak Yoyo disuruh ke Papua sama Roh Kudus Allah memberitakan untuk Bapak Yoyo dan keluarganya untuk memberitakan firman Tuhan. Akhirnya Bapak Yoyo taat adik-adik. Bapak Yoyo terbang. Gimana terbang? Terbang ke Papua jauh. Habis itu mereka akhirnya mengabarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ceritanya sampai situ aja. Langsung cuma bilang apa Bapak Yoyo dan keluarganya akhirnya taat sama Tuhan Yesus. Hebat ya. Nah, next pertanyaan yang kedua. Langsung mau tanya. Ini barusan banget tadi Lause bilang. Pertanyaan kedua ya. Bapak Yoyo itu tadi diutusnya kemana? A. Ke Papua. B. Ke Papua Nugini. Ayo, ke Papua atau Papua Nugini yang tadi Lause bilang? Siapa yang benar? Siapa yang bisa jawab? Jawabannya adalah ke Papua. Bukan Papua Nugini ya, ke Papua. Siapa yang benar? Nah, pintar semuanya. Sekarang langsung mau masuk ke firman Tuhan yang ada di Alkitab. Oke? Kalian kali ini benar-benar harus fokus, harus dengerin yang benar. Langsung tanya lagi di pertanyaan yang ketiga, pertanyaan terakhir. Oke, fokus ya. Oke. Minggu lalu Lause Pranoto cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang dipanggil ke satu kota, namanya kota Antioquia. Apa? Antioquia. Nah, di Antioquia itu akhirnya karena murid-murid Tuhan Yesus mengabarkan firman Tuhan, banyak yang percaya sama mereka, sama Tuhan Yesus. Ada banyak gereja-gereja yang baru akhirnya dibangun. Banyak orang-orang yang percaya, dari yang nggak percaya, dari yang nggak kenal Tuhan Yesus, akhirnya kenal Tuhan Yesus. Nah, hari ini langsung mau
Lanjutin ceritanya Lause pernah nonton minggu lalu. Akhirnya ada Barnabas sama Saulus. Dia juga kira diutus ke Antioquia. Sama adik-adik, Barnabas sama Saulus sama kayak Bapak Yoyo tadi. Mereka diutus sama Tuhan untuk mengkabarkan firman Tuhan, untuk ceritain tentang Tuhan Yesus ke orang-orang. Akhirnya Barnabas sama Saulus kayak gini. Mereka ngomong tentang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sayang sama kalian, Tuhan Yesus mengasihi kalian, Tuhan Yesus menyertai kalian. Akhirnya semua jemaat di Antioquia dengar dan akhirnya mereka percaya sama Tuhan Yesus. Banyak akhirnya gereja-gereja yang dibangun, dan itu juga banyak orang-orang yang percaya sama Tuhan lewat dari perkataannya Barnabas sama Saulus. Hebat ya. Nah, suatu hari Barnabas berdoa sama Saulus. Terus akhirnya Roh Kudus datang. Roh Kudus juga ngomong sama kata di Bapak Yoyo. Roh Kudus bilang, Barnabas sama Saulus untuk pergi dari Antioquia untuk ke tempat-tempat itu untuk mengkabarkan firman Tuhan. Adik-adik, langsung mau kasih tahu nih satu kata. Namanya misionaris. Ulang ini bareng langsung 1, 2, 3. Misionaris. Oke. Misionaris itu adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk mengabarkan firman Tuhan ke pelosok-pelosok daerah. Sama kayak tadi Bapak Yoyo disebut misionaris karena dia dipanggil Tuhan untuk melayani ke Papua, ke daerah yang terpencil, yang masih kecil, yang mungkin belum banyak yang kenal sama Tuhan. Nah, sama kayak Barnabas sama Saulus. Barnabas sama Saulus juga disebut misionaris karena mereka akhirnya pergi dari Antioquia mengabarkan Injil ke satu tempat, ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C, ke banyak tempat mengabarkan Injil. Nah, akhirnya adik-adik, orang-orang di Antioquia kan ditinggalin sama Barnabas sama Saulus. Mereka nggak sedih loh, mereka malah senang karena Tuhan yang suruh mereka untuk mengabarkan firman Tuhan. Nah, akhirnya adik-adik, mereka Barnabas sama Saulus duduk berlutut gitu. Akhirnya semua orang-orang di gerejanya di Antioquia tumpang tangan. Mereka berdoa. Nih, saya punya gambarnya. Lihat deh, tuh ya kan? Mereka berdoa, Barnabas sama Saulus duduknya berlutut. Habis itu orang-orang berdoa buat mereka supaya mereka diberikan kekuatan, diberikan keberanian untuk mengabarkan firman Tuhan. Nah, habis itu akhirnya Saulus dan Barnabas pergi. Mereka pergi mengabarkan firman Tuhan. Mereka taat loh adik-adik, padahal mungkin di Antioquia udah enak, teman-temannya udah kenal, udah banyak orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus juga, tapi mereka tetap taat. Untuk Tuhan Yesus bilang, Saulus, Barnabas ke kota A, mereka jangan ke kota A. Barnabas dan Saulus ke kota B, jangan ke kota B. Mereka semua taat adik-adik. Nah, udah nih. Nah, sekarang mau kasih tau adik-adik kalau misalnya dulu sama sekarang itu sama loh. Barnabas sama Saulus disuruh untuk mengabarkan firman Tuhan, untuk menceritakan firman Tuhan. Sama Lause juga disuruh, adik-adik juga disuruh. Nah, bukan kita doang bareng-bareng, tapi mama papa juga disuruh loh untuk menceritakan firman Tuhan. Nah, jadi kita sama-sama nih, kita bisa menceritakan firman Tuhan. Siapa sih orangnya? Bukan nggak harus di pelosok-pelosok loh, nggak Lause nanti ke Papua atau Lause ke Kalimantan, enggak. Nah, dari yang mendekat dulu, misalnya Lause punya mbak, Lause bisa mengabarkan firman Tuhan ke mbak Lause. Adik-adik ada mbak yang bantuin mama, atau ada suster yang temenin adik-adik. Nah, itu adik-adik bisa berdoa buat mereka, adik-adik mengabarkan Injil, menceritakan firman Tuhan, kayak gitu. Oke, adik-adik, Lause mau kasih pertanyaan ketiga. Ngerti ya? Pertanyaan ketiga nih. Oke, siap-siap ya. Apa arti dari misionaris yang tadi kita sebutin? Ayo. Yang pertama, misionaris adalah orang-orang yang di gereja, yang A. Atau yang B, misionaris adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk mengabarkan firman Tuhan ke pelosok-pelosok. Ayo yang A, yang ada di gereja aja,
Atau yang B, yang sampai mengabarkan firman Tuhan ke pelosok-pelosok? Ayo, bener gak? Siapa yang jawab? B. B, betul. Misionaris adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk mengabarkan firman Tuhan sampai ke pelosok-pelosok. Adik-adik, tapi bukan hanya misionaris loh, kita juga bisa jadi alatnya Tuhan untuk mengabarkan firman Tuhan. Kita bisa menjadi terangnya Tuhan untuk menceritakan tentang firman Tuhan ke teman-teman sekolah. Meskipun online kita bisa loh, teman-teman sekolah, untuk ke mbak, ke suster, semuanya bisa. Kita bisa ingetin juga ke Cici, ke Koko, ke dedek kita tentang Tuhan Yesus. Oke, kita semua bisa ya. Kita bisa jadi misionarisnya Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Oke adik-adik. Nah adik-adik, ceritanya sampai situ dulu. Sekarang langsung mau kembali ingetin nih sama adik-adik. Langsung mau adik-adik untuk taat ya. Kalau misalnya tiap hari mami papi suruh berdoa, kita harus ikut berdoa. Kalau suruh baca firman Tuhan, harus baca firman Tuhan biar kita bisa tahu nih Tuhan Yesus lagi ngomong apa sama kita. Tuhan Yesus mau kita ngapain? Apakah mau mengabarkan Injil kemana, ke siapa, tentang apa? Nah, kita harus berdoa sama Tuhan. Semakin dekat kita sama Tuhan, semakin akhirnya kita tahu Tuhan mau kita ngapain di hidup kita. Oke, ini harus taat. Sama kita nggak boleh malu untuk berdoa ya. Oke adik-adik. Nah, sekarang langsung mau ajak kita untuk ke ayat hafalan. Ingat gak minggu lalu ayat hafalannya apa? Yo, kita mulai ya ayat hafalannya. Semuanya sekarang boleh bangkit berdiri. Kita pakai gerakan yuk. Sama kayak minggu lalu nih adik-adik. Ayo mulai ya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Sekali lagi ulang ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Ayo ulangin sendiri. Langsung mau dengerin. Kisah percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Oke adik-adik, betul. Nah adik-adik, ayat hafalannya dihafal terus ya, karena minggu depan juga akan ayat hafalan yang sama. Oke adik-adik, sekarang ibadahnya sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ingat ya, kita harus mengabarkan firman Tuhan. Dadah.